Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita lanjutkan pertemuannya secara online ya. Ya, setelah Bapak cek tugas di Google Classroom, ya ini masih 7 orang ya yang baru mengumpulkan. Ada 23 orang lagi yang belum mengumpulkan. Ya, sampai sekarang sampai jam 11.41 hari Senin ya yang mengumpulkan baru ya ini Mutia 2 kali ya. Mutia, Dea, Amelia. Ya, Mutia ini ya udah 3 kali. Ini cukup dipilih salah satu aja ya, Mutia. Ya, ini pilih mungkin yang terakhir ya. Patihatul, Risa, Latifi, Anissa dan Asti. Ya, kebetulan dari nama penulis skripsinya artinya nggak ada yang sama ya. Jadi di sini Bapak pastikan dulu jangan sampai mengambil skripsi yang sama. Yang belum ya ditunggu ya. Ya, hari ini materi kita tentang format dan struktur skripsi ya. Jadi tentang format dan struktur skripsi. Ini sesuai dengan panduan yang diberikan oleh fakultas kita ya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang di bagian pasal 9 ya. Jadi struktur skripsi itu ya ada halaman sampul atau cover, berikutnya ada halaman judul, berikutnya halaman pengajuan, ada lagi halaman persetujuan pembimbing. Ya, nanti kalian bisa cek, buktikan dengan yang kalian download apakah semuanya ini ada. Ada halaman pengesahan, ada penghargaan, ada abstrak 3 bahasa. Berikutnya ada daftar isi, ada daftar tabel, ya, ada daftar ilustrasi atau gambar. Berikutnya ada pedoman transliterasi. Yaitu bagian muka ya. Ada bagian isi. Ya, bagian isi itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 itu kajian teori. Ya, kita rencananya untuk merubah format PDF itu ke Word, kita tidak akan mengubah semuanya ya. Jadi Bapak rencanakan hanya yang pertama itu pasti kita mulai dari abstrak ya. Abstrak kita ambil 1 bahasa saja, bahasa Indonesia saja. Berikutnya nanti pendahuluan lengkap. Ya, bab 2 kajian teori nggak usah ya, tidak dimasukkan karena terlalu banyak. Bab 3 juga tidak usah. Berikutnya bab 4 tapi nggak pasti. Nanti kalau seandainya skripsinya itu nggak ada bab 4, nanti kita tukar dengan bab lain. Jadi minimal ada 2 bab ya. Dan yang terakhir bab penutup ya. Jadi di sini ada lagi untuk penelitian di kelas ya, ini formatnya. Ya, ada 5 bab ya. Itu untuk penelitian di kelas. Ya, ini untuk penelitian yang informal. Ya, nanti dilihat lagi di mana bedanya, yang file ini nanti Bapak share ya. Ya, untuk biasanya kalau jurusan PGMI itu menggunakan classroom action research ya. Jadi pergi ke sekolah, masuk ke kelas ya. Jadi ini yang akan kita ikuti ya. Kalau yang di bawah ini ya setahu apa jarang ya, library research ya, untuk jadi nggak ke sekolah, hanya mencari referensi-referensi dan buat skripsi, tidak ke sekolah ya. Ya tentu yang kedua ini mungkin tidak juga bisa dikatakan lebih mudah ya, library research ini. Setahu apa di jurusan bahasa Arab ada kemarin ya, dia membuat literatur review. Kalau di matematika atau di PGMI ya formatnya kita menggunakan format classroom action research ini.
Ya, di bagian pendahuluan itu ada latar belakang, ada definisi istilah, ada rumusan masalah, ada tujuan dan manfaat penelitian. Berikutnya di bab 2 kajian teori itu ada kerangka teoritis, penelitian yang relevan, hipotesis tindakan, indikator keberhasilan. Bab 3 itu tentang metode penelitian, ada subjek dan objek penelitian, tempat penelitian, rancangan penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, observasi dan refleksi. Ya, bab 4 ya. Ini yang terberat itu di bab 4 ya. Hasil penelitian dan pembahasan. Jadi dibedakan, ada bagian hasil, ada bagian pembahasan. Ya, tentang deskripsi setting penelitian, hasil penelitian. Hasil ini ya dalam bentuk tabel atau gambar, nanti kita buat, kamu perlu buat pembahasannya. Ya, terakhir bagian penutup ya. Ada kesimpulan. Jadi di bagian kesimpulan ini nggak ada lagi tabel, nggak ada lagi simbol-simbol matematika, nggak ada lagi rumus-rumus ya. Itu bagian kesimpulan. Ya, selanjutnya silakan di-download PDF skripsi yang telah kalian pilih ya. Ini Bapak contohkan skripsi jurusan pendidikan matematika. Ya, bagusnya di-download dengan menggunakan laptop, menggunakan Firefox ya. Kalau menggunakan Chrome kadang nggak mau ya. Nanti klik download ya. Nanti setelah klik download akan nampak ada di atasnya itu selesai skripsi full kecuali bab 4. Jadi bab 4 rupanya nggak ada ya. Jadi bab 4 kayaknya memang sengaja dikunci. Ya, ini formatnya PDF. Ya, format PDF ini akan kita rubah ke Word ya. Caranya sebetulnya ada beberapa cara. Ya, cara yang pertama bisa kita konversi dengan menggunakan I Love PDF secara online, nggak perlu diinstal ya. Ketikkan aja I Love PDF to Word ya. Klik convert PDF to Word, kita pilih filenya. Filenya ini cukup besar ya. Ya, biasanya kalau kita download itu filenya ada di folder download, klik yang ini PDF-nya, klik open. Ya, dia otomatis akan terupload ya, ada 6 mega, jadi internetnya harus bagus. Ya, compare to Word ya. Kita tunggu, ini tergantung speednya kepada internet kalian masing-masing ya. Sebetulnya cara lain kita bisa menggunakan Microsoft Word langsung. Buka Microsoft Word dan klik open ya. Ya, ini sambil menunggu yang cara pertama. Ya, jadi klik Microsoft Word. Ya, nanti klik open. Ya, open. Cari browse, cari filenya ya. Di bagian download enggak salah tadi ya. Ya, klik ini. Tapi ini Bapak nggak bisa Bapak kerjakan sekarang karena sedang dikonversi dengan menggunakan cara pertama ya. Cara pertama ya Bapak dari pengalaman relatif lebih cepat ya. Kalau internet kita bagus, cara pertama lebih enak. Cara kedua memakan waktu juga ya. Cuma kelebihan cara yang kedua ya, cara kedua kita tidak perlu koneksi ke internet. Cara kedua ini masalahnya kalau Word kamu versi lama nggak bisa ya. Ini harus versi yang 2000, kalau nggak salah 2016 ke atas ya. Ya, kalau Word versi lama nggak bisa. Ya, udah Bapak coba ya. Cukup lama karena ada 6 megabyte. Halamannya tadi yang untuk punya Bapak ini ada 266 halaman ya. Ya, setelah selesai klik download Word. Ya. PDF-nya 6 megabyte. Ya, mungkin untuk doc-nya ya. Jadi kalau Microsoft Word itu formatnya docx ya. Kalau kita lihat di sini jadi 19,7 hampir 20 megabyte ya.
3 kali lipatnya. Ya makanya PDF ini kan dikompres ya. Jadi bagus untuk kirim atau sharing file, itu kelebihan dari PDF. Cuma PDF tidak bisa diedit ya. Jadi kalau untuk mengeditnya terpaksa kita konversi lagi ke Microsoft Word. Dan setelah kita konversi ke Microsoft Word tentu ya banyak yang berubah formatnya. Ada yang kadang tabelnya itu bisa bisa lari ya. Kalau udah kita buka, ini cukup berat ya, karena ada 266 halaman ya. Ya, kalau kita lihat ya di setiap halaman itu ada hak cipta ya. Kita akan mengkonversi nggak semua, ini bagian cover ya, nanti cover ini kita buang aja. Yang ini judul ya juga nggak kita perlukan, persetujuan juga nggak kita perlukan. Berikutnya pengesahan juga tidak perlu, pernyataan juga nggak perlu, penghargaan juga nggak perlu. Ya, persembahan juga nggak usah. Ya, moto kita tinggalkan aja. Kita mulai dari abstrak ya. Ya, abstrak. Ya, pertama ya kalau ini cukup repot juga ya. Terpaksa kita hapus satu-satu. Ini hak cipta kita buang. Ya. Ya udah. Halaman pertama sudah selesai. Yang lainnya kita hapus saja. Ya, coba kita lihat di atas ini. Yang ini di atas nggak bisa diedit ya. Jadi ini bermasalah. Jadi pastikan semuanya itu bisa diklik copy paste. Ini abstraknya kayaknya jadi gambar. Terpaksa diketik ulang ini ya. Terpaksa diketik ulang ya. Jadi itu memakan waktu. Kamu ketik ulang ini. Bagi yang nggak bisa ya. Ini sudah. Ini kita buang aja halaman abstrak bahasa Inggris, abstrak bahasa Arab. Ya kita lihat di sini abstrak bahasa Arabnya lari-lari ya, kita buang, nggak perlu ya. Ya kita perlu daftar isi ya, daftar isi seperti tadi kita hapus lagi. Ya. Hapus hak ciptanya. Iya kayaknya sudah sepertinya otomatis. Ya cuma masalahnya mungkin halamannya ini ya kita lihat ya tidak sempurna ya, ini pengesahan ada yang terdempet-dempet di sini ya. Ya ini lari-larinya. Nanti kita harus buat ulang. Ini daftar tabel. Kita perlu daftar tabel. Ya. Ya ini tidak seperti tadi, tidak otomatis ya. Jadi ini manual. Tapi tulisan daftar tabelnya ini nggak bisa diklik ya. Berarti harus manual. Ini contohnya. Mungkin kalau kalian berbeda. Kalau bisa diklik ya lebih bagus ya. Daftar gambar juga kita perlu. Ya, ini juga tidak otomatis. Nanti kita akan buat otomatis. Lampiran kita buang aja ya. Di lampiran kita tidak perlu lampiran. Kita langsung ke bab 1. Ya. Bab 1 kita lihat ya, sudah bisa diklik. Ya, bab halaman kedua. Ya, kita lihat halaman kedua. Yang jelas yang pertama ini footnote-nya. Footnote-nya apakah bisa kita edit ya. Jadi memang kita ya kadang susah juga seperti ini. Bagus kita copy paste buat dari awal lagi ya. Jadi masing-masing ada kelebihannya. Coba kita edit. Ya bisa. Kalau ini bisa ya. Coba kita halaman. Ya halaman ini kita lihat ini jadi format text box rupanya nih ya. Ya kita enggak mau seperti ini ya. Text box itu berarti ini seperti manual. Kalau kita hapus halaman ini, halaman 3 pasti tidak akan berubah menjadi 2 ya. Yaitu kendala kalau tidak otomatis. Berikutnya kita lihat jenis fontnya. Ya, bab 1. Ya,
fontnya Times New Roman 12 ya. Yang ini juga Times New Roman 12 dengan spasi 2,0. Coba kita lihat panduan format skripsi ya. Jadi skripsi itu ditulis dengan Times New Roman sudah benar ya. Jadi mungkin tergantung skripsinya. Kadang-kadang kalau kita konversi ke doc bisa lari dia, tidak Times New Roman. Yang Bapak buat tadi sudah pas. Times New Roman, fontnya 12, spasinya 2. Ukuran kertasnya 28 kali 21 ya. Ini ukuran kertasnya A4 ya. Ya, coba kita kembali ke sini. Ya, cara cepatnya bisa diklik di ruler di atas ini. Kertasnya adalah A4 21 kali 28. Ya, 21 kali 28 atau 28 kali 21 ya. Kayaknya tidak tepat ya, 21 kali 28. Nah, itu perlu penyesuaian ya. Ya, ini untuk kalau prodi bahasa Arab sedikit berbeda ya. Ya, berikutnya untuk ya kalau cover nggak perlu ya. Ya. Jadi dua spasinya 2 tadi ya, fontnya 12 sudah sesuai. Ya, selanjutnya bagian-bagian yang tidak perlu kita buang ya. Jadi Bapak putuskan yang dimasukkan karena bab 4 itu tidak bisa di-download ya, memang sengaja dikunci. Jadi cukup dimasukkan bab 1 dengan bab 2 saja. Jadi semua setelah bab 2 itu dihapus ya. Jadi kalau di sini hanya ada 37 halaman lagi ya. Ya, punya apa tinggal 37 halaman. Jadi bab 1, bab 2 hanya abstrak bahasa Indonesia. Jadi yang sebelum abstrak bahasa Indonesia itu dibuang untuk lebih sederhana, lebih cepat ya. Oke, berikutnya yang paling penting ya. Jadi bab 1 untuk membuat daftar isi otomatis, pastikan bab satunya itu menggunakan heading 1 ya. Bab 1 itu menggunakan heading 1 ya. Ini kalau judul bab itu heading 1. Sedangkan di bawah bab itu ada latar belakang itu jadi heading 2. Buat semuanya seperti itu ya. Pastikan semua teksnya ini bisa buat seperti ini, jangan ada lagi gambar. Ya, teks yang berwujud gambar ya. Setiap judul bab juga daftar gambar, ya daftar gambar perlu. Oke, di sini daftar gambar punya Bapak masih dalam tipe normal. Kalau kita buat daftar isi otomatis ini nggak akan keluar. Ya, jadi kita ubah menjadi heading 1 ya. Ya, jadi kalau sudah berubah ke heading 1 dia ada tanda segitiga hitam di kirinya. Ya, pastikan semua bab dan juga daftar gambar, daftar tabel itu heading 1 ini udah. Ya, daftar isi juga ya. Daftar isi haruslah heading 1. Abstrak ya ini udah ya. Abstrak sudah heading 1. Dan isi-isinya ya kepala setiap section ya. Ya ini sudah heading 2. Nanti kalau lagi anaknya itu menjadi heading 3. Ya ini kerjanya cukup repot. Hari ini kita belajar untuk membuat daftar isi otomatis dulu. Daftar gambar, daftar tabel, dan daftar pustaka itu minggu depan ya. Jadi ini sebagai heading 2. Ya, judul-judul di bawah bab itu semuanya heading 2. Ya. Berikutnya ini heading 2 ya. Ini contohnya. Ini kita anggap ini sebagai heading 3 ya. Ini belum.
Ya, ini sebagai heading 3. Ya. Jadi kalau lari dia terpaksa diketik ulang ya. Ya, identifikasi masalah yang ini C1. Ini kita tukar lagi, ini menjadi heading 3. Ya, ini harusnya ball times New Roman ya. Times New Roman 12 ya. Ini 2. Ini cukup repot kerjanya. Ya. Ya, ini berubah lagi, harusnya ini nomor 3 ini ya. Rumusan masalah ini pastikan ini jadi heading 3 dan hurufnya Times New Roman ya. Kalau dia berubah terpaksa diketik ulang ya. Dan pastikan ini judulnya ini bold ya. Masukkan ke dalam. Ya, ini sudah. Ini heading 2 ya. Kalau ada anaknya jadi heading 3. Kebetulan di sini nggak ada anaknya. Ini manfaat penelitian, berarti ini heading 2. Kalau ada anaknya heading 3. Ya, kita lihat di sini kajian teori babnya sudah heading 1 sudah benar. Ini heading 2. Ya, ini jadi heading 3 ini ya. Heading 3 hurufnya Times New Roman. Ya, 1 tadi ya. Pastikan hurufnya tetap Times New Roman bold. Judul bagian itu di bold ya. Ini lari dia ke kiri, kamu tekan tab lagi biar dia ke kanan. Berarti ini heading 4 ini. Heading, ya ada heading 4 ya. Nih, terpaksa ini kita buat sebagai heading 4 ya. Sub-subnya lagi. Heading 4 ya. Ini tadi A. Ini kerjanya cukup repot dan hurufnya pastikan Times New Roman bold ya. Dan tidak italic. A tadi ya. Ya, A ini kalau kita lihat ini hurufnya Cambria. Kalau Cambria A-nya berbeda. Times New Roman hurufnya A-nya nggak seperti ini ya. Ya, A-nya seperti ini baru benar ya. Ya, buat semuanya. Berarti yang ini jadi heading 4 nih tadi ya, karena lanjutan dari heading 3 yang ini. Yang kemampuan representasi matematis. Berarti ini jadi heading 4 ya. Heading 4 ya. Ini jadi yang B. Tukar lagi hurufnya menjadi Times New Roman, tidak italic tapi bold. Ya, tekan ke dalam. Ya, ini jadi heading 4 tapi yang C ini ya. Heading 4. Ini yang C. Ya, makanya kita coba hanya untuk 2 bab dulu karena ini mengerjakannya cukup lama. Times New Roman, pastikan bold ya, masukkan ke dalam. Nanti akan Bapak bandingkan dengan PDF-nya ya. Jadi kalian harus upload dua-duanya. Jadi yang ini, file yang ini setelah selesai nanti diupload ke Google Classroom ya. Dua-duanya, yang Bapak mau yang PDF yang tadi ukurannya sekitar 6 MB itu juga di-upload ya. Ya, kamu kerjakan satu-satu ya. Ini heading 4 ya. Jadi hurufnya berubah, terpaksa ditukar lagi Times New Roman, tidak bold. Masuk lagi, tekan tab ya. Tekan ke dalam ya. Ya, kayaknya udah. Yang ini ya, ini heading kalau heading 1 itu bab, berarti ini heading 2 ya. Ya, ini heading 2, nanti ininya heading 3.
Pastikan hurufnya adalah Times New Roman 12. Ya, kalau dia lari ke tepi, tekan tab biar masuk ke dalam. Ya, buat seperti itu semuanya. Pastikan semuanya itu ya ini masih banyak yang belum Bapak buat ini ya. Nanti videonya terlalu lama. Ya, nanti selesaikan semuanya. Jadi ini udah heading 2. Masih ada yang heading 3 mungkin yang belum ini. Ada beberapa yang terlewat ya. Bagaimana cara membuat daftar isi otomatis? Kita pergi ke halaman daftar isi ya. Pergi ke halaman daftar isi, letakkan kursor di bawah daftar isi. Dari menu ini ada menu file, menu home, menu insert, ada draw, design, layout, referensi. Oh bentar, kita belum ada halaman ini ya. Ya sebelum kita membuat daftar isi, kita perlu pastikan halamannya itu ada. Kita masukkan halaman, ya kita buat halamannya yang di atas yang bagian kanan ya. Nih nomor 3 biasa. Ya. Sudah ada halaman. Jadi pastikan setiap halaman itu ada nomor halamannya. Ya, halaman 1 abstrak, 2 daftar isi, 3 daftar tabel, 4 daftar gambar, 5 bab 1 pendahuluan ya. Ya, jadi di bawah daftar isi itu letakkan kursornya. Cari menu referensi ya, menu referensi. Ya, jadi ada menu referensi. Ya ini. Ada table of content, banyak pilihan. Ya, kamu pilih jangan yang ini manual. Kita pilih yang ini. Daftar isi otomatis 1. Ya, kamu tekan. Ya. Kalau benar, ya kita lihat ya masih ini sih kita nggak perlu ini ya. Mulai dari abstrak aja perlu di delete ya. Ya, jadi abstrak halaman 1, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1. Jadi nampak ini, yang bab ini heading 1, ini adalah heading 2. Ya, yang bagian C itu ya ada heading 3. Tadi ada yang sampai heading 4 ya. Ada yang heading 4 ya. Jadi sub lagi ya sampai ke heading 4. Kalau benar ya akan terlihat seperti ini ya. Jadi ini ada tabel ya, ada judulnya update tabel. Jadi artinya ini sudah benar. Kalau ada yang salah nanti perlu disesuaikan lagi. Mungkin di dalam isinya ada tapi di sini nggak keluar, artinya terlupa. Jadi tidak dianggap dia sebagai heading 1 atau heading 2 atau heading 3 ya. Ya. Jadi silakan di-upload yang kamu kerjakan, dokumen yang kamu kerjakan ini disimpan ya. Nanti di-upload ke Google Classroom dengan file PDF skripsi aslinya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.